Kembali lagi di Newsline, pemirsa. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengerahkan 3.200 orang juru tagih tunggakan iuran yang disebut kader JKN. Penagihan dilakukan dari pintu ke pintu dan berikut cerita dari salah satu kader JKN KIS di Kota Bandung, Jawa Barat. Trimo, Ketua RT. Ya, inilah Trimo, Ketua RT di Kelurahan Geger Kalong, Kota Bandung yang telah menjadi kader JKN sejak tahun 2017 lalu. Berbekal berkas data peserta, setiap harinya Trimo menyusuri jalanan di kelurahan wilayahnya untuk menemui peserta BPJS Kesehatan yang menunggak. Tak semudah yang dibayangkan masyarakat, pemirsa, seringkali upaya Trimo menemui jalan buntu. Pulang ke rumah tanpa hasil karena yang bersangkutan ternyata telah berganti alamat dan bahkan menolak untuk membayar dengan alasan tidak pernah memanfaatkan layanan BPJS. Iya, bagaimana awalnya bisa bergabung menjadi kader JKN? Ya. Nah, ini telah terhubung melalui sambungan Skype dengan Pak Trimo, kader JKN dari Bandung, Jawa Barat. Pak Trimo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Pak, jadi awalnya gimana Pak bisa gabung dengan kader JKN, terus habis itu setiap hari menemui masalah, apalagi dengan orang yang tidak mau membayar, itu cara Anda untuk memberi pengertian pada mereka itu seperti apa Pak Trimo? Ya, awalnya saya mau bergabung dengan JKN ini karena didasari atas perjuangannya, memperjuangkan kemanusiaan. Ya, karena di dalam BPJS ini banyak nilai-nilai kemanusiaannya, Bu. Sejak kapan itu Pak bergabungnya? Bergabungnya sejak November 2017, Bu. Oh, berarti sudah kurang lebih hampir 2 tahun begitu ya. Nah, Ya, itu sebelumnya betul. ada pelatihan khusus atau gimana Pak sebelum jadi kader JKN dan turun ke lapangan? Oh iya, Bu, betul. Ada pelatihan khusus, Bu, yang diselenggarakan oleh BPJS, Bu. Baik, baguslah, memang harus dipersiapkan ya. Oke, tapi Pak Trimo, dari pelatihan yang diberikan 2 tahun lalu kepada Pak Trimo untuk menagih iuran BPJS, apa yang tidak dilatih tapi ternyata Bapak harus hadapi di lapangan begitu? Oh iya, Bu, betul sekali, Bu. Kita kalau di lapangan berbagai macam kendala, Bu. Ya, mulai dari penolakan, mulai dari pernah juga terusir juga gitu ya, Bu ya. Tapi itu alhamdulillah tidak apa-apa, Bu, karena niat kita adalah untuk menegakkan kemanusiaan itu tadi, Bu. Ada nilai-nilainya di dalam BPJS ini yang harus saya sampaikan kepada masyarakat dan diedukasi kepada masyarakat, sosialisasi agar masyarakat itu benar-benar paham apa sebenarnya program-program yang ada di JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, Bu. Biasanya kalau misalnya, mohon maaf, ada yang mengusir Pak Trimo begitu ya, Bapak responnya bagaimana Pak menghadapi warga yang kurang berkenan dengan kehadiran Bapak? Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Kita sudah dibekali, Bu. Jadi kita itu sebagai kader JKN, pertama yang harus kita terapkan yaitu sabar, Bu. Sabar, ya, mentalnya juga harus sudah teruji, Bu. Sehingga dengan kesabaran ya kita hadapi dengan senyum ya, Bu, dengan senyum aja, senyum sapa ya. Kita mudah-mudahan dengan kita hadapi dengan senyum ya, insya Allah di kunjungan berikutnya kedua kali atau ketiga kali insya Allah si peserta tersebut akan menjadi betul, akan menjadi lunak, Bu, ya. Jadi lebih diterima, Pak. Tapi ini ada target tidak dari BPJS untuk katakanlah satu hari harus mendapatkan berapa iuran, kan ada berdasarkan data. Itu targetnya per hari, per minggu atau seperti apa, Pak? Iya ya, Bu, ya. Kalau saya jujur aja ya, Bu, kalau kita jujur itu sebenarnya sih target secara detail sih enggak juga sih, Bu, gitu ya. Cuman kita ya minimal mah dalam sebulan itu harus adalah dapat 10 juta gitu, Bu. Oke, dan itu diberikan edukasi juga ya, jangan kayak tadi ujuk-ujuk, naon cenah saya emang nggak pakai, kenapa harus bayar? Itu yang perlu, yang harus diedukasi ya Pak Trimo ya. Ujuk-ujuk katanya. Pak Trimo langsung jawabnya ayah naon gitu ya. Tapi Pak Trimo,
Ya, ini kan sudah 2 tahun menjalani kegiatan atau profesi sebagai penagih iuran BPJS. JKN begitu ya. Nah, Pak, berarti apa ini ya, Pak? Trik paling penting, bekal paling penting seorang petugas penagih iuran JKN ini yang bisa ditiru sama petugas JKN lainnya? Ya Bu. Sebelumnya saya koreksi sedikit Bu. Sebenarnya kalau disampaikan dalam arti penagih itu sebenarnya agak-agak keberatan dikit gitu ya Bu ya. Oke. Karena apa yang enak? ya yang enak itu kita sebagai pengingat Bu, pengingat warga, pengingat. pengingat masyarakat yang merasa punya tunggakan Bu, gitu ya. Iya, setelah saya ingatkan ya Bu, itu kan artinya saya tidak menagih Bu. Iya kan, kalau memang peserta itu menyadari akhirnya kan, oh ya saya sebagai pernah mendaftar sebagai BPJS sebagai peserta JKN, ya insya Allah dia akan menyadari Bu, gitu Bu. Oke, jadi sebagai akan pengingat saja. Oke. Nah, Betul. tapi berarti apa nih? Apa sikap seperti apa, Pak? Tadi kan mungkin menerima, kemudian sabar, tapi sikap yang paling penting yang harus dimiliki oleh para pengingat iuran JKN ini apa, Pak? Sikap ya pertama kalau memang sebagai peserta ya artinya ya Bu ini ya peserta BPJS ya Bu. Maksudnya Ya, peserta betul. BPJS Bu. Iya, betul Pak. Iya peserta ya pertama memang harus harus mengerti peraturan-peraturan Bu. Peraturan yang ada di BPJS itu seperti apa, aturan-aturannya, ya seperti contohnya kalau membayar setiap bulannya itu kan antara tanggal 1 sampai tanggal 10, nah itu harus dipatuhin gitu Bu. Oke, jadi Pak Trimo dirasa Iya. mungkin sosialisasi terkait aturan BPJS juga harus lebih disosialisasikan gitu ya? Oh iya betul Bu, melalui corongnya sebagai kader BPJS ya Bu, kita Sekalian ya. insya Allah ya Bu ya untuk sebagai corong utama, sebagai penyambung lidah BPJS, kita siap Bu untuk menyampaikan, untuk mengedukasi ke masyarakat supaya betul-betul BPJS itu diterima di seluruh lapisan masyarakat Indonesia Bu. Ya, dan dioptimalkan penggunaannya. Baik Pak Trimo, Iya, terima betul. kasih. Pak, ini tagarnya sekedar mengingatkan. Pak Baik, Trimo, Pak kepada Trimo, masyarakat. terima kasih sudah bergabung di Newsline. Selamat beraktivitas kembali, Pak Trimo. Dan pemirsa, pemerintah berencana untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 mendatang. Iya, dan kemudian menuai polemik di masyarakat. Semoga semoga kenaikan tidak semakin memperbesar potensi tunggakan di masyarakat. Berikut rencana besaran angka kenaikannya. Ya, bagaimana hasil evaluasi terkait penerjunan kader untuk menagih tunggakan iuran BPJS? Ya, dan telah terhubung dari Bandung, Jawa Barat, Bapak Siswandi, Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat BPJS Kesehatan. Selamat siang, Pak Siswandi. Selamat siang, Mbak Vidya dan Mbak Vivi. Iya Pak, tadi pertanyaannya seberapa efektif sebetulnya kader JKN turun ke masyarakat, sekaligus juga memberikan edukasi terkait Dan mengingatkan. Dan mengingatkan, itu yang paling penting. Itu gimana hasil evaluasinya Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang seperti yang sampaikan tadi bukan penagih ya. Jadi beliau itu para kader itu adalah pahlawan termasuk karena mereka itu dalam bentuk kerjasama yang sukarela dengan BPJS Kesehatan. Jadi mereka tidak digaji dan sebagainya, tetapi memang niat ikhlas untuk membantu masyarakat. Makanya banyak kader JKN yang berangkat dari niat untuk membantu masyarakat. Jadi dia tidak hanya menagih tetapi memberi edukasi, mengingatkan, mengedukasi, membantu masyarakat yang butuh mendapatkan pelayanan tentang JKN. Baik itu mengurus kartu. Dan tidak dibayar termasuk tadi ya Pak, saya untuk konfirmasi kalau ada ya, Pak, ya. kendala-kendala. Saya konfirmasi tidak Ya, mendapat karena beliau imbalan bukan apapun pegawai. ya? Ya. Baik, baik. Nah, kalau Beliau begitu mendapat imbalan. Mendapat imbalan Imbalannya? ini seperti apa Pak mekanismenya?
dari mekanismenya, dari persentase premi yang bisa dikumpulkan oleh para kader tersebut. Per Ada apa tuh Pak? Per hitung-hitungannya minggu, di per dalam bulan, per kerjasama tahun? kami dengan mereka. Per bulan. Baik, oke. Jadi dari seberapa banyak yang dikumpulkan ya. Nah, kalau begitu Pak, untuk menentukan siapa yang cocok jadi kader, begitu ya, untuk mengedukasi, mengingatkan, begitu itu kriterianya apa Pak? Biasanya yang dilihat oleh BPJS. Ya, yang pertama tentu masyarakat yang tadi dengan sukarela bersedia bergabung, terus kemudian memiliki integritas, kemudian komunikatif, dan direkomendasikan yang sudah biasa berorganisasi di masyarakat atau dikenal di masyarakat, karena mereka akan lebih mudah di-accept oleh masyarakat manakala beliau itu datang ke rumah dan sebagainya. Ya, jadi lebih mudah diterima ya Pak. Tapi ini syaratnya tuh anggota BPJS yang menunggak berapa lama sih sampai akhirnya harus door to door diingatkan begitu? Ya, yang dibawa oleh datanya oleh para kader JKN tentu yang menunggak yang tertinggi ya. Kan tunggakan masyarakat peserta PBPU itu sampai 2 tahun tidak membayar, itu yang dibawa. Jadi data-data yang masyarakat yang menunggak tertinggi itu yang kita berikan kepada para kader untuk disesuaikan dengan wilayah kerjanya untuk mana yang menjadi prioritas para kader untuk mendatangi masyarakat yang memiliki tunggakan tersebut. Iya, Pak, berarti sebenarnya bagaimana ya batasannya dan kemudian sanksinya begitu? Jadi masyarakat yang menunggak berapa lama atau berapa besar, kemudian sanksinya apa begitu? Seperti apa Pak? Beri kami gambaran Pak. Ya, bagi masyarakat yang menunggak tentu kartunya tidak aktif. Kalau tidak aktif kan tidak bisa digunakan. Tidak aktif, terus kemudian nanti kalau membayar, ya, kalau membayarnya saat mau berobat, nanti ada kena denda pelayanan. Terus kemudian sebenarnya di undang-undang ada kena begitu tidak membayar langsung tidak aktif. Bulan itu juga begitu. Terus bulan katakanlah bulan Oktober tidak bayar, berarti bulan November sudah tidak berlaku begitu. Iya, iya. Tidak bisa digunakan. Dan kemudian secara undang-undang sebenarnya ada yang namanya sanksi layanan publik, tetapi ini belum terimplementasi karena semua sanksi publik itu yang menetapkan adalah regulator, dalam hal ini pemerintah daerah masing-masing gitu. Oke. Jadi ke depan ada kemungkinan bisa diterapkan itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi kembali sudah... ke fungsi kader. Gimana? Gimana Pak? Jadi kembali lagi Bisa kami tambahkan, jadi fungsi kader untuk yang tadi, untuk yang sanksi publik itu kembali ke pemerintah daerah masing-masing. Jadi bukan BPJS yang menetapkan nanti sanksi publik tersebut. Ya, regulator ya. Baik Pak Siswandi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Semoga memberikan pencerahan juga. Ayo sekaligus ingin mengingatkan, ada yang lupa mungkin belum bayar BPJS, yuk sama-sama Harus bayar ya, bukan hanya pada saat butuh perawatan medis, tapi memang setiap bulan harus membayar. Ya pemirsa.